Bab 062. Ternyata Stella masih bisa mempertahankan kesuciannya di balik sifatnya yang centil dan menggoda itu. Tapi, aku gak keberatan kalau aku kasih ke Mas malam ini. Mulai kan? Baru saja dipuji gadis itu malah berulah kembali. Stella memiringkan tubuhnya. Memberi sedikit Alex pemandangan luar biasa yang bisa membuat Alex tak tidur malam ini. Alex lalu menggelengkan kepalanya. Simpan untuk malam pertama nanti. Ucapnya sambil bangkit dan bangun dari tempat tidur itu. Ia ambil selimut yang berada dekat kaki Stella lalu menyelimuti gadis pujaannya. Mas kembali ke kamar ya. Meski tak rela, Stella lalu menganggukkan kepalanya. Melepaskan Alex menuju ke arah jendela kembali untuk turun dari sana. Hati Stella tak henti berdebar. Ia sudah memantapkan hatinya pada pria tadi dan berharap keputusannya tidak akan menjadi sebuah penyesalan nantinya. Suara gembok sel tahanan terdengar nyaring membuka pintu besi tersebut. Seorang polisi masuk ke dalam sel tahanan memanggil Andika yang hari ini mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Tanpa menjawab bahkan bertanya siapa yang mengunjunginya, Andika berjalan mengikuti arahan polisi. Ia masih ditahan di kantor polisi karena belum masuk masa persidangan. Setidaknya itu yang Andika dengar dari kuasa hukum yang mendampinginya serta Bayu dan Cindy yang sering menjenguknya. Entah itu memberi makanan, baju ganti atau keperluannya yang lain. Tak ada yang dibicarakan Andika selagi ia dijenguk oleh orang tuanya. Ia hanya diam dan diara. Begitu juga kali ini. Mungkin Bayu yang datang dan seperti biasa. Andika tak berminat sama sekali membuka suaranya. Ia terlalu malas kalau untuk mendengar nasihat demi nasihat lagi. Namun ternyata dugaannya salah. Bukan Bayu, Cindy atau kuasa hukumnya yang datang menjenguk. Melainkan ada Boril di sana. Duduk di atas kursi rodanya dengan Stella yang mengantar. Fokus Andika pada kursi roda yang dipakai oleh Boril. Rupanya benar kata sang ayah kalau Boril mengalami kelumpuhan dan terancam cacat fisik seumur hidupnya. Tak ada yang bisa digambarkan bagaimana perasaannya sendiri melihat Boril. Gak usah lihatin kayak gitu. Tegur Boril manakala Andika terus melihat ke arah kakinya. Andika tak menjawab masih menatap tajam ke arah orang yang berbagi darah yang sama dengannya itu. Kamu, di luar dulu ya Stel. Stella menggelengkan kepalanya. Dia takut kalau Andika akan menyakiti ayahnya lagi. Aku mau di sini. Aku takut papa kenapa-napa. Jawab Stella. Boril dan Andika saling melihat. Lihat efeknya. Bahkan Stella kehilangan kepercayaan sama lo. Andika tak menjawab. Gak apa-apa Stel. Om kamu masih waras untuk tidak menyerang orang cacat. Sebenarnya banyak sekali kekecewaan dan kata-kata kasar yang ingin Stella sampaikan pada Andika. Ia tak menyangka Andika yang dulu sangat dekat dengannya ternyata tega melakukan hal sehina ini pada orang tuanya. Namun karena larangan dari ayahnya serta kakek dan neneknya untuk agar selalu menghargai Andika karena walau bagaimanapun, Andika adalah adik kandung ayahnya. Jadilah Stella hanya diam menahan amarahnya. Mematuhi perintah sang ayah untuk keluar dari ruangan khusus itu, Stella pun perlahan melangkahkan kakinya menuju pintu meski dengan berat hati dan berharap agar Andika tak berbuah ulah yang akan menyakiti ayahnya. Kedua pria tampan itu terlibat dalam kebisuan yang mendera selama beberapa menit. Tak ada yang bersedia memulai pembicaraan terlebih dahulu. Barulah sekitar 5 menit kemudian Boril membuka suaranya. Gue denger lo bisa dijerat pidana 7 tahun atau sekitar 5 tahun minimal hukuman penjara. Kalau gue boleh jujur dan boleh minta, gue lebih suka lo dihukum seumur hidup. Secarik senyum sinis tersumir dari sudut bibir Andika. Namun masih belum mampu membuatnya bersuara.
Cuma 5 tahun Andika, sedangkan luka dan trauma yang lo buat, berbekas seumur hidup. Tangan Andika mengepal. Netranya berkaca, tentu ia paham dengan apa yang dikatakan Boril. Bukan karena kelumpuhan gue, tapi karena lo lancang sudah mencoba merebut Aprilia dari tangan gue. Boril kembali terdiam lagi, sedangkan Andika masih setia dengan kebisuannya. Agaknya dia enggan berbicara dengan siapapun, entah apa yang ada di pikirannya sekarang. Yang jelas Arik kemari hanya untuk mengungkap apa yang ingin dia katakan pada adik kandungnya tersebut. Sekuat apapun digenggam, sekuat apapun diperjuangkan, jika bukan jodoh lo maka ikhlaskanlah. Daripada menderita yang gak berkesudahan. Ucap Boril telak yang langsung mendapat delikan tajam dan kekeh pelan dari pria itu. Lo bilang begitu karena semua ada di pihak lo. Lo bilang begitu karena apa yang lo mau, bisa didapat dengan mudah. Gue jamin kalau lo ada di posisi gue, gak akan mungkin bisa sok bijak kayak gini. Boril mengepalkan tangannya. Sungguh amarahnya sudah berada di atas kepala. Dan ingin sekali dia menghajar adik tidak tahu diri ini. Semoga kelak lo akan bertemu dengan perempuan yang tepat dan perempuan itu akan merubah lo menjadi lebih baik. Seperti seorang Aprilia Ayu yang bisa merubah seorang Boril. Tandas ayah dari Stella dan Azam itu sebelum menjalankan kursi roda elektriknya dan menuju pintu jalan keluar yang memang tak ditutup Stella. Namun sebelum benar-benar pergi, Boril berhenti. Kami anggap lo lagi di Jerman dan baru akan pulang setelah beberapa tahun. Kami berharap lo kembali jadi Andika yang dulu lagi. Gue akan pastikan menunggu kepulangan adik gue tersayang saat itu. Baru setelah itu Boril benar-benar pergi meninggalkan Andika dan kesendiriannya. Tak ada ekspresi berarti di wajah pria yang baru hari kemarin dengan hebat dan pintarnya memiliki banyak cabang perusahaan. Disegani dalam dunia bisnis. Banyak orang berlomba membangun bisnis dengannya. Banyak orang benar-benar tertarik dengan nama besarnya. Ia dipuji dielukan banyak orang. Membuat bangga Bayu dan Cindy. Image anak baik nan sukses melekat erat padanya. Andika pikir ia selalu bisa lebih dari Boril dengan segala keahliannya dalam bidang bisnis yang bisa menjalankan perusahaan. Andika kira Boril itu tak berguna dan hanya bisa main perempuan saja sehingga ia bisa dengan mudah meyakinkan orang tua kandung Aprilia kalau dia bisa membahagiakan Aprilia. Nyatanya ia salah. Semua yang ia miliki, semua yang telah dia bangun bahkan sampai jadi sorotan dunia, ternyata tak berarti saat ia kalah dari seorang pemilik bengkel BMW saja. Perlahan Andika menertawakan nasibnya. Buat apa dia susah payah menjadi sukses di luar negeri untuk menunggu Aprilia dewasa dan melamarnya. Kalau seorang Boril yang menghamili Aprilia tanpa cinta, ternyata bisa memilikinya dengan mudah. Pandangannya berkaca-kaca. Benarkah apa yang dikatakan oleh Cindy kemarin kalau obsesi telah menghancurkannya? Ia telah jatuh cinta namun pada tempat yang salah. Sehingga gelap mata dan menghancurkan segalanya. Aprilia tersenyum kala melihat Boril dan Stella telah keluar dari kantor polisi dan kini menuju parkiran di mana mobilnya berada. Papa sama Kak Stella sudah kembali nak. Teriak Aprilia girang lalu membuka pintu mobil lebar sambil terus tersenyum. Pintu mobil khusus yang dirancang untuk penyandang disabilitas itu akan memudahkan Boril naik tanpa bantuan orang lain. Dari jauh Stella tersenyum geli melihat ibu sambungnya melambaikan tangan dari arah dalam mobil sambil mengangkat satu tangan Azam seolah adiknya itu juga ikut menyambut ayahnya yang datang. Kalau Stella tertawa melihatnya, maka berbeda halnya dengan Boril yang malah berwajah masam. Mae cantik sama ceria banget ya pak hari ini. Coba lihat deh. Mereka udah kayak kakak adik aja pak. Iya papa heran. Mama kamu makin hari makin kayak anak-anak aja. Apalagi kalau udah main sama Azam. Berasa tua banget ya papa.
Tawa Stella semakin menjadi yang kemudian langsung terhenti meski masih terkekeh pelan satu mendapat delikan tajam dari Boril. "Kamu tuh ternyata cocok sama si kepriben itu," gerutu Boril sambil menjalankan kursi roda elektriknya dan menuju mobil yang sudah buka pintunya itu. Mobil yang memang sengaja dipesan untuk Boril ini memudahkan baginya naik, hanya tinggal menekan tombol, maka jalan pun akan tersedia dari dalam mobil dan Boril dengan mudah menaikinya dengan tinggal menjalankan kursi rodanya saja. Sehingga ia tak perlu berpindah tempat duduk. Disambut Aprilia, Boril tersenyum pada istri dan putranya itu untuk segera pulang setelah Stella memastikan kalau pintu telah tertutup kembali dengan rapi. "Enggak panas dalam mobil?" tanya Boril sambil menjawil jahil pipi gembul putranya yang pertumbuhannya sangat cepat itu. Padahal usianya belum genap 2 bulan. "Enggak mas, kan jendelanya tadi dibuka. Biar ada udara masuk." Stella naik ke kursi kemudi. Ia libur kuliah hari ini dan mengambil peran sebagai sopir pribadi karena Alex pangeran pujaannya telah pulang ke Brebes dan Bayu belum mempercayakan siapapun untuk jadi sopir pribadi Boril lagi. "Maaf ya, karena keinginan mas untuk bertemu dengan Andika kalian jadi gak nyaman nunggu di mobil." "Enggak kok. Aku malah punya banyak waktu sama Asam. Kalau keluar dari mobil kan lebih panas banget lagi mas. Siang begini bisa-bisa kulit Asam merah-merah." Boril menyentuh pipi istrinya. Setiap kali menyebut nama Andika, wajah Aprilia akan berubah. Seolah tak nyaman hanya dengan mendengar namanya saja. Seolah ada hal tersendiri yang membuat istrinya itu ingin mengalihkan pembicaraan ke arah yang lain. Netra abu terang itu kini menatapnya sendu. "Mas janji akan semangat untuk belajar berjalan dan sembuh lagi. Agar bisa melindungi kalian. Mas janji akan berdiri di atas kaki mas sendiri lagi." Aprilia tersenyum haru. Ia memegang tangan suaminya yang ada di pipinya lalu menciumnya. Suaminya tahu kalau ia sedikit trauma bila menyebut nama Andika. Namun Aprilia akan mencoba melawan rasa traumanya dengan mencintai Boril, dan menjadi ibu yang baik bagi Azam dan Stella. Cinta dari orang-orang terdekatnya yang melimpah setiap hari akan membuat Aprilia melupakan bayang-bayang kelam itu. Mas hanya perlu menjadi papa yang baik buat Stella sama Asam. Gak perlu apa-apa lagi. Begini saja. Sudah lebih dari cukup. Aku gak minta apa-apa lagi. Harus dengan apa Boril menjawab pernyataan cinta dari istri kecilnya itu. Sungguh ia merasa terharu dan larut dalam kebahagiaan. Rasa cinta Aprilia yang begitu besar kepada ayahnya sangat dirasakan juga oleh Stella yang berkali-kali merasa bahwa di balik peristiwa tak mengenakan tentang hamilnya Aprilia dulu ternyata membawa hikmah yang banyak untuk keluarganya, di antaranya sang ayah yang akhirnya menemukan jodoh terbaik yang mampu mencintainya tak memandang fisik dan hartanya. Karena jika Aprilia memang tak mencintai ayahnya dan hanya memandang hartanya saja, maka Aprilia akan meninggalkan Boril saat tahu bahwa ia adalah putri Kasano saat itu. Aprilia justru membuktikan cintanya dengan memaafkan Boril yang berlaku kasar padanya. Dan jika Aprilia memang hanya memandang fisik ayahnya saja maka ia akan meninggalkan Boril sekarang. Bahkan demi cintanya pada Boril, Aprilia meninggalkan orang tua kandungnya yang berseberangan jalan dengan mereka. Dalam hati Stella pun terus memuji kekuatan cinta yang dimiliki oleh ibu sambungnya tersebut. Dan menyesali betapa dulu ia sangat membenci Aprilia. "Mai, cantik banget wajah dan hatimu. Papa sangat beruntung miliki istri seperti Mai." Dari spion depan, Stella melirik ke ayah dan ibunya dan Stella pun terkejut saat Aprilia mencium pipi ayahnya. "Hei, ada anak-anak di sini. Tunggu sampai kamar aja kenapa sih?" Aprilia buru-buru menjauh dari tubuh Boril dan berpura-pura tak terjadi apa-apa.
Ia malu ketahuan Stella. Sedangkan Boril merasa kesal. Gak kamu gak si kepriben itu, hobinya gangguin orang tua terus, omel Boril yang kemudian malah membuat Aprilia tertawa geli. Stella yang sedang konsen menyetir itu malah jadi berpikir apa maksud dari ucapan ayahnya tadi. Apa mungkin Alex melakukan kesalahan ya? Sampai-sampai dideportasi dari rumah mereka. Sehingga Boril murka dan menyuruh Alex segera melamarnya. Kepala Stella pusing dibuatnya. Lebih baik menyiapkan hati dan pikirannya karena tak lama lagi, ia akan jadi calon Nyonya Prakoso. Alex Prakoso sampai di tanah kelahirannya di Bumi Ayu, Brebes pada jam 8 malam. Biasanya jam segini, rumah orang tuanya sepi dan hanya adik-adiknya saja yang terlihat santai sambil menonton TV di ruang keluarga. Namun malam ini, rumahnya nampak kedatangan tamu. Terlihat dari adanya motor yang bukan milik keluarganya di luar rumah. Alex pun segera masuk setelah mengucapkan salam. Membuat orang-orang yang sadar akan kehadirannya pun menoleh. Panjang umurnya. Yang diomongin sudah pulang. Bukan ibu atau ayahnya yang bicara barusan. Tapi seorang wanita yang kini tengah menangis sambil berjalan cepat ke arah Alex itu adalah Hana. Ibunya Jamilah. Mas Alex, syukur kamu pulang. Bapak sama ibu sudah bingung harus bagaimana lagi. Alex mengerutkan keningnya. Ia menoleh ke arah sofa di mana orang tuanya dan juga ayahnya Jamilah sedang duduk di sana. Alex mengangkat satu alisnya pada sang ibu tercinta seolah bertanya ada apa. Tapi ibunya Alex, Rani Mariati malah menggelengkan kepala sambil menunjukkan muka sinis. Persis Meriam Belina dalam sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu. Sedangkan sang ayah, Teguh Slamet setali tiga uang dengan istrinya. Enggan menjawab agaknya kedatangan mantan calon besan mereka itu kurang mereka sukai. Daripada main bahasa isyarat dengan orang tuanya, Alex memutuskan untuk bertanya langsung saja. Ada apa Bu? Hana malah menangis lagi. Nampak ia kesulitan untuk bicara sekarang namun dia menguatkan dirinya untuk bicara pada Alex. Mas Alex, tolong Jamilah. Ibu mohon. Jamilah. Kenapa? Jamilah sedang sakit. Dia gak mau makan gak mau minum. Gak mau urus bayinya, Alex terkesiap. Kenapa Bu? Dia gak mau punya anak dari Rudy. Dia mau minta cerai, Jamilah cuma cinta sama Mas Alex. Tolong Mas. Alex terdiam lebih keterkesima tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sementara tangis Hana makin kencang membuat iba di hati pria yang pernah jadi calon menantunya tersebut. Mari duduklah Bu, bicarakan dengan tenang. Hana pun menurut. Sambil terisak ia lalu mengambil tempat duduk di dekat suaminya tadi. Alex lalu menyalami kedua ayah dan ibunya sambil bersimpuh di depan mereka. Itulah yang menjadi kebanggaan orang tuanya sesukses apapun putranya, setinggi apapun jabatannya dan sebanyak apapun penghasilannya, Alex selalu sungkem setiap kali pulang ke kampung menemui orang tuanya. Baru setelahnya bersalaman dengan ayah dan ibunya Jamilah. Lalu mengambil duduk di sofa tunggal besar. Terdengar suara adik-adiknya yang masih mengobrol di ruang keluarga sebelah ruang TV. Lex, Bapak sama ibunya Jamilah kenari buat silaturahmi sekalian ngasih tahu kita kalau Jamilah sakit. Alex menganggukkan kepalanya mendengar ucapan Teguh, sang ayah. Bukan cuma sakit. Tapi Jamilah itu depresi Mas, ibu bingung harus bagaimana. Hana menangis lagi. Sang suami yang tak tega melihatnya pun akhirnya membuka suaranya. Betul Nak Alex. Bapak berharap Nak Alex mau menjenguk dan membujuk sekali saja Jamilah untuk makan. Tadinya kami kemari untuk menanyakan nomor telepon Nak Alex karena yang lama sudah tidak aktif.
Tapi kami beruntung sekali bisa bertemu langsung. Kami mohon sekali Nak Alex mau menemui Jamila. Tapi kenapa harus saya Pak? Kan ada suaminya main perempuan lagi. Jamilanya ditinggal. Jawab Rani ketus dan langsung mendapat delikan dari Teguh. Namun Rani tak peduli. Sedangkan kedua orang tua Jamila cukup terkejut dengan jawaban Rani Maryati. Tapi mereka tak menjawab. Memang begitulah kenyataannya. Maaf Bu, tapi saya tidak tahu menahu dan tidak bisa ikut campur dalam masalah rumah tangganya Mila. Setidaknya bujuk Mila untuk makan dan urus bayinya. Ibu enggak tega Mas. Alex betul Mbak Hana, Jamila kan sudah punya suami. Sudah bukan urusannya Alex lagi. Bukan. Salah Alex kalau Alex menolak.